channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Ka'bah merupakan bangunan suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Bangunan yang berada di kompleks Masjidil Haram ini adalah kiblat, tempat Muslim menghadapkan wajahnya ketika sholat. Tiap tahun, Ka'bah ramai dikunjungi para Muslim yang akan menunaikan haji. Sedangkan di saat lain, jemaah umroh maupun yang sedang ingin berziarah ramai mengunjungi tempat suci ini. Layaknya tempat suci lain di muka bumi, sejarahnya tentu bikin penasaran. Sejarah Ka'bah. Pembangunan Ka'bah telah tertulis dalam kitab suci Al-Quran pada surat Imran ayat 96. Dalam surat tersebut Allah SWT berfirman, Inna awala baiti wudiya linnasi lalazi bibakkata mubarakau wa hudal lil alamin. Artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, ialah Baitullah, yang di Bakkah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan dibantu oleh anaknya yaitu Nabi Ismail. Hal tersebut tertulis dalam kitab suci Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 127, yang berbunyi, Wa is yarfa'u Ibrahimul kawaida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, Allah SWT memberi perintah agar menjadikan bangunan tersebut tempat suci umat Islam. Ka'bah kemudian menjadi tempat sholat, tawaf, dan itikaf. Perintah ini tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 125. Wa is ja'alnal baita masabatal linnasi wa amna, wa tahisu mim makami Ibrahima musala, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahira baitiya litta petik terbalik ifina wal akifina warrukais sujud. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Dalam perjalanannya, Ka'bah mengalami 4 kali perbaikan dengan renovasi terakhir dilakukan di masa dinasti Umayyah. Saat itu kepemimpinan dipegang Malik bin Marwan yang memperbaiki Ka'bah setelah mendapat laporan Al-Hajjaj. Dikutip dari Nu Online, sang khalifah mengembalikan bangunan Ka'bah seperti semula. Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Abdullah bin Zubairi, Ka'bah diubah dengan membuat 2 pintu dan menambah luas. Sejarah Ka'bah menjadi kiblat arah sholat. Saat sholat, seorang muslim wajib menghadap kiblat seperti tercantum dalam QS Al-Baqarah 144. Fawwali wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawwulu wujuhakum syatrah. Artinya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dalam sejarahnya, Ka'bah di Masjidil Haram bukan kiblat pertama umat Islam. Awalnya, kiblat saat sholat adalah Baitul Maqdis di Yerusalem. Perubahan kiblat terjadi di tahun kedua usai hijrah. Perintah perubahan kiblat turun pada bulan Syaban pada bulan 16-17 setelah pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa perubahan kiblat tercantum di QS Al-Baqarah 144. Arab Latin, katnara taqaluba wajhika fis sama petik terbalik, falan waliyanaka kiblatan tardaha fawwali wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawwulu wujuhakum syatrah, wa innal lazina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, wa malahu bigafilin amma ya'malun. Artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, memang mengetahui
bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dikutip dari situs Kementerian Agama Kanwil NTB, ada 4 alasan yang menjadikan Ka'bah dipilih sebagai kiblat. 1. Kiblat Islam sama dengan Yahudi saat masih sama-sama menggunakan Baitul Maqdis. 2. Masjidil Haram adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. 3. Kiblat Masjidil Haram dapat membuat orang-orang Arab tertarik masuk Islam. 4. Nabi Muhammad SAW ingin kiblat ke arah Ka'bah karena merupakan tanah airnya. Sesuai dengan perintah dan pertimbangan tersebut, Muslim di seluruh dunia mulai menggunakan Ka'bah sebagai kiblat sejak sekitar 622 sampai 623 Masehi. Aturan ini tidak berubah meski ada koreksi karena adanya peristiwa astronomi, supaya arah kiblat benar-benar menuju Ka'bah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.